Ya, minum teh dulu sambil merokok. Aduh. Ngombe teh dulu Mas. Isin, arah isin, bocah isin. Isin, kau ngombe teh isin ya? Ngombe teh dulu Mas. Ya tetap bersyukur Mas ya. Mas yo ngombe teh, rokokan. Sing dadi kan, ngono lho. Sing dadi ku rasa syukure. Ini lur, nanggapi pertanyaan teko ngene komentator ya, komentator. Kalau celor hati kok bisa sakit hati, terus bagaimana cara untuk menghilangkan sakit hati? Ini lur. Sebetulnya hal itu kenapa sih harus dipertanyakan itu? Kan karena saya sendiri itu sudah malas untuk bercerita, malas untuk berpengertian. Intinya kita ini praktek gitu loh. Terus, kalau sampai ada pertanyaan seperti itu, kalau nggak saya jawab ya namanya orang tanya, kembali ke saya pribadi. Nanti kalau saya tanya nggak dijawab orang gimana, walaupun pertanyaan sepele. Misalnya nggak saya jawab pertanyaan itu, nanti suatu ketika saya merasakan sesuatu atau saya yang benar-benar tidak tahu, kemudian saya tanya, walaupun itu sepele nggak dijawab, saya juga sakit hati. Nah itulah timbulnya rasa sakit hati. Begini ya saudaraku, semua itu berawal dari kita sendiri, semua itu berawal dari pribadi kita sendiri. Manakala kita sakit hati, manakala kita merasakan emosi, itu semua berawal dari pribadi kita sendiri. Dan kebanyakan orang merasa sakit hati itu karena keinginannya tidak tercapai. Jadi banyak keinginan tapi tidak tercapai. Satu keinginan pun kalaupun nggak tercapai itu sulit untuk menetralkan, itu sulit. Dan rasa sakit hati itu tetap ada. Jadi intinya rasa sakit hati itu berasal dari keinginan yang tidak tercapai, berasal dari angan-angan yang tidak terjadi. Itu penyebabnya. Jadi buat saudara-saudara itu jangan terlalu berangan-angan, jangan terlalu berpikir banyak keinginan ya, karena kita sebagai manusia tidak punya kuasa apa-apa gitu loh. Jadi intinya kalaupun ada keinginan, kalaupun ada angan-angan, itu dijalani aja seperti air mengalir ya, katanya gitu. Seperti air mengalir gitu aja, lempeng, jalan terus gitu aja. Dan keinginan itu nanti pada saatnya pun akan tercapai. Gitu. Kalau menurut primbon Jawa kan, ngunduh wong yang pakerti lho. Artinya kalau kita nggak menyakiti hati orang lain, kita pun tidak disakiti atau tidak tersakiti oleh orang lain. Tetapi itu semua karena proses, itu semua terjadi karena adanya sebab akibat, itu semua terjadi karena adanya aksi dan reaksi gitu. Kalau aksi kita ini bisa menyenangkan orang lain, reaksinya kita juga ikut tentram.
kalau aksi kita ini ada rasa untuk menyakiti atau untuk menyaingi orang lain, nah jadinya juga sebaliknya begitu, kita pun akan merasa nggak enak atau sakit hati gitu. Jadi kalau kita setiap kelakuan kita, perjalanan kita ini baik bagi pribadi kita, saya pastikan akan baik bagi orang lain. Nah, baiknya gimana? Ini terbatas, kebaikan manusia itu terbatas. Jangan baik kita ini kita tunjukkan untuk agar kita ini dipuji atau dipuja, bukan begitu ya. Kemudian kita berbaik hati kepada orang lain itu untuk agar kita ini dianggap baik oleh orang lain. Kemudian yang menganggap itu memanfaatkan kita, oh, orang itu baik, saya butuh apa-apa dikasih, butuh apa-apa dikasih, kan begitu. Jadi kita butuh ke sana aja. Nah, ini yang kurang pas di saya. Jadi kalau kembali ke Primanjaya tadi ya, orang menanam pasti menuai. Loh, Pak, saya ini selalu berusaha baik sama orang lain. Semua itu saya kasihi, saya cintai, semua itu saya artinya semua itu saya anggap saudara. Tetapi kok perilaku mereka tidak sesuai apa yang saya harapkan. Itu keinginan. Nah, kalau ketika Anda itu berbuat baik tanpa embel-embel apapun ya, tanpa ledeng aling-aling, biasa berjalan ya seperti air mengalir, nah itu pasti tentunya hasilnya juga baik. Tapi kalau ada rasa keinginan memperbaiki diri agar dianggap baik, itu yang perlu dikupas lagi. Karena saya ini orangnya mulai dari kecil loh, saya ini selalu introspeksi diri, artinya saya ini selalu memaknai apa yang terjadi di alam semesta ini. Saya kok sakit hati ya karena apa? Padahal saya nggak pernah menyakiti orang lain. Nah, ini yang sangat rumit. Saya ini nggak pernah menyakiti orang, tetapi saya ini selalu sakit hati kepada orang yang saya anggap baik, saya anggap saudara lah. Saya begitu. Nah, ketemunya di mana? Jawabannya gimana? Ya mungkin dari leluhur kita atau orang-orang sebelum kita ya. Bisa itu nenek moyang kita, dari keturunan kita, atau dari atas kita. Itu pernah menyakiti orang lain sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum ada permaafan atau sebelum ada klik untuk saling memaafkan, sudah wafat atau sudah meninggal dunia, dan yang merasakan nanti ya anak cucunya gitu. Kemudian kalau ditarik dari video saya yang kemarin tentang mencintai istri seseorang itu hukumnya sah, kan sekedar mencintai ya sudah saya ungkap. Tetapi dalam hal ini sakit hati juga bisa bersumber dari hal-hal seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang orang lain tidak tahu, karena kita mencuri apapun itu yang punya tidak tahu, kita sudah punya rasa sakit hati, sudah punya rasa. Biar rasa nggak enak atau gimana. Karena apa? Itu pantulan ya, efek daripada orang yang punya sesuatu barang kemudian kita curi, itu sudah ngefek ke kita. Sudah cukup sekian dulu ya bincang-bincang kita hari ini. Dan waktu bisa mengakhiri. Buat saudara-saudara, jangan banyak pertanyaan lah. Saya ini
gimana kalau saya menjawabnya itu, kalau nggak sesuai dengan kenyataan saya nggak bisa menjawab. Makanya saya ungkapkan ini tadi sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan yang pernah saya alami, sesuai dengan yang pernah alami.